Kalau kamu ingin mengetahui ilmu apa sih yang paling penting, yang paling bermanfaat bagi kamu, itu ilmu yang apa, yang bagaimana, ilmu apa, atau ibadah, amal yang paling penting, yang paling manfaat bagi kita itu yang gimana? Maka caranya fastahdzir fi nafsi, maka bayangkan di dalam hati dan pikiran, annaka tamutu ghadan, kita besok mati. Bayangkan kalau kita besok mati. Wa annaka tasiru ilallah, dan kita berjalan menuju Allah. Wa taqifu baina yadayhi, dan kita berada di depan Allah. Bayangkan seperti itu. Bayangkan kita sedang dihisab. Bayangkan besok mati. Bayangkan sekarang atau besok amal kita yang menjadi tanggung jawab kita itu ditimbang sama Allah di mizan. Fayas'aluk an kulli syai'in min 'ulumik wa a'malik wa jami'i syu'unika wa ahwalik. Bayangkan Allah bertanya kepadamu ya, tentang ilmu yang kau pelajari itu, tentang perbuatan yang kau lakukan, wa jami'i syu'unika wa ahwalik, dan semua yang berkaitan dengan dirimu, semua yang kau lakukan, semua yang ada sama kamu ditanya oleh Allah. Hisab ya. Nah, sekiranya itu hal yang pantas disuguhkan kepada Allah, sekiranya itu adalah hal yang tidak membuat Allah murka, sekiranya itu yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya, sekiranya itu yang diinginkan Allah dari kita, maka itulah yang paling manfaat, yang paling penting, yang pertama yang harus kita dulukan ya. Apa yang paling ini ya, yang paling penting, yang paling Allah tuntut pertama adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib, kewajiban-kewajiban kita, mulai dari akidah, tauhid ya, mulai dari hukum-hukum yang wajib. Nah itu, mempelajari itu dulu sebelum yang lain-lainnya. Nah, maka bayangkan aja besok kita mati. Nah, pasti kalau ente dikasih tahu besok mati, ente langsung mikir apa ya yang terbaik, apa ya yang paling penting, apa ya, langsung ente gunakan pikiran ente ini untuk mikir. Sudah, perbuatan apa ya yang paling penting ini apa, yang tidak penting jangan dulu, besok mati kok. Besok mati kok sih mau ya shopping, mau dibawa kemana ya, mungkar nakir mau ditawari, ini ada diskon Shopee ya, ada diskon, ini bisa dicicil sekian, diamblekin mungkar nakir ya. Masih cari-cari diskon. Nah, jadi dibayangkan besok mati, sudah mati masuk kubur ya, besok dihisab, diajak hitung-hitungan sama Allah Ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, inna alaina hisabahum. Bayangkan diajak hitung-hitungan sama Allah ya. Kita ini kadang diajak hitung-hitungan sama manusia aja bingung ya. Apalagi kalau ngerasa ada salah itu, ada salah terus dipanggil, itu sudah bingung. Itu baru hitung-hitungan tanggung jawab di depan manusia. Di depan Allah kan tidak ada yang samar ya, tidak ada yang tersembunyi, semuanya nampak jelas ya. Itu kadang, makanya kata satu hadis, man nuqisha fil hisab faqad udzib. Kalau
ada munakosah di hisab, ada debat, bukan debat, ada tanya jawab di hisab, itu sudah kayak disiksa itu. Dulu itu tak kasih, baik dihisab oleh Allah langsung atau oleh malaikat. Bisa jadi yang menghisab itu malaikat. Ya, kalau dihisab sama malaikat ruwet, ya, bodoh-bodoh makhluk soalnya ya. Tanya-tanya itu lo yang dikasih kesehatan buat apa, dikasih harta buat apa, dapat dari mana, kamu keluarkan untuk apa, terus dikasih mata untuk apa, dikasih lisan untuk apa, dikasih tangan sehat untuk apa. Nah itu bayangkan kayak gitu, dikasih akal, pikiran sehat, waras, tidak ada yang stres ya. Dikasih apa? Oh dikasih, dibuat apa? Oh dibuat belajar sholat. Oh dibuat belajar toharo. Oh dibuat belajar tauhid. Nah ini kan tepat, hal-hal yang wajib. Dibuat apa? Belajar komputer. Lu sudah bisa tauhid, sudah bisa sholat. Sholat pokoknya ikut imam, paham? Dibuat belajar apa? Dibuat belajar apa namanya? Kimia. Kok mau ngeracik kimia gimana? Bab iman kepada Allah masih ngikut-ngikut, tapi sibuk dengan yang selain itu. Belajar macam-macam tapi meninggalkan hal yang wajib ya. Jadi caranya seperti itu kata beliau. Itu kalau sudah nanti bayangkan maka akan keluar, oh ini yang wajib, yang pas ini sekarang ini dulu, yang paling manfaat buat anak ini ya. Fal muhimun nafi min dzalik mata jinda dzalik al-istihdar wal aula bik wal aham indak wal ajdar ala haq antastaghila bihi wa tulazimahu. Ya wis ini yang harus kamu selesaikan ya. Apa yang muncul? Oh Allah mewajibkan yang pertama syahadatain, iman syahadatain, tentang iman, tauhid, akidah ya, sifat-sifat Allah, Rasul, malaikat dan seterusnya ya. Kemudian syariat, toharo, bersuci, najis, sholat ya, zakat, puasa dan seterusnya. Itu selesaikan itu sampai benar-benar sempurna ya. Wa matajitu inda dzalikal istihdar ghairu nafi' wala muhim fayambaghi laka an tad'ahu wala tashtagil bih. Apa yang kamu pikir ketika itu, kamu bayangkan, waduh ini kayaknya masa ya, ditanya-tanya pas hisab tentang bahasa Inggris ya, tentang bahasa Mandarin, tentang ilmu tata boga, apa tata boga? Ilmu masak. Masa ditanya-tanya tentang itu sih, gitu. Jadi tanya gimana sholat bener enggak? Kalau sudah punya ilmu banyak gimana? Ente amalkan enggak? Buat apa ilmu banyak itu? Ente ajarkan enggak? Ente amalkan enggak? Jadi tanggung jawab itu dipikir. Yang tidak termasuk tanggung jawab yang wajib ataupun yang sunnah yang sekiranya tidak ditanyakan ya, tidak penting ya, berarti itu ente jadikan nomor 10, nomor 17 ya. Wa kadzalik min ahwalil ma'ash, begitu juga tentang yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Mana dulu yang wajib ya, mana dulu? Kalau sudah punya keluarga, ya nafkah untuk anak, untuk istri ya. Jangan mikir yang lain-lain dulu. Pokoknya ada tempat tinggal, pokoknya ada kendaraan, pokoknya ada pakaian, pokoknya ada makanan. Itu kebutuhan-kebutuhan yang wajib, primer, yang pokok, sebelum mikir yang lain-lain. Falladzi tajiduhu muhimman wa kalladzi la budda laka minhu fayambaghi laka an tu'arrija alaih. Ya pokoke
Yang ente pikir, yang kita pikir, itulah yang paling wajib, itulah yang paling penting daripada kebutuhan hidup, ya itu yang harus dipikirkan, itu yang harus segera diadakan, harus segera diusahakan. Ya. Wa antu arij alaih, dan kamu gunakan pikiran untuk itu. Arij itu kamu condong pikiranmu untuk itu. Wa ma tajidu kakal mustaghni anhu minha wa ghairul muhtaju ilaih fa yanbaghi laka an la tu'arrij alaih wa la ta'khudh fihi. Dan yang kamu dapati di pikiranmu, iya, kayak tidak mungkin lah saya nanti dihisab ditanyai bab itu. Apa? Masalah hobi biasanya. Hobi apa? Koleksi. Koleksi apa? Sendal. Koleksi apa? Barang antik. Barang antik. Koleksi, bukan koreksi ya, koleksi. Koleksi, hobi ini kan barang-barang yang tidak wajib, untuk gembirakan hati aja. Ini kan tidak ditanya ya. Bukan kewajiban ya. Tidak harus ada, bukan kebutuhan yang wajib. Ya maka tidak perlu digunakan pikiran itu, untuk fokus untuk itu, enggak. Ya. Wala ta'khudh fihi, dan tidak usah ribut sama itu sudah. Itu cuma hobi. Yang wajib dulu dipikir, yang wajib dulu dipenuhi. Nah, jadi urusan ukhrawi yang wajib dulu, urusan duniawi juga yang wajib dulu, baru yang sunnah, baru yang seterusnya. Fata'ammal hadhihi nuktah jiddan wa ahsinin nadhara fiha. Maka perhatikan betul masalah ini. Ya, di dalam semua hal ya, yang wajib dulu apa? Baru yang sunnah, baru yang seterusnya. Karena ini hal yang begitu penting, besar sekali manfaatnya. Dan ini yang menjadikan kita bakal sukses apa enggak di dunia ini. Bakal taat apa enggak, bakal susah apa enggak. Wa ruju'ihi ilallah ta'ala, dan semuanya kembalikan kepada Allah. Ya, kebahagiaan, ya, kesuksesan, keberhasilan di dunia dan di akhirat, dahulukan untuk memikirkan keberhasilan di akhirat, yang mana akhirat itu lebih kekal, lebih baik daripada dunia, dan semua kekuatan petunjuk ada di tangan Allah, dan semua kemuliaan itu sumbernya dari Allah. Allah yang memberi kepada hamba-hambanya, dan Allah lah maha memiliki kemuliaan yang besar, pemberian dan anugerah yang besar. Nah, kemudian fasal yang ke-15, ajma'ul ulum wa anfa'uha. Ilmu-ilmu yang banyak ini, paling komplitnya ilmu. Ini sekarang beda pembahasannya. Kalau tadi sudah, kita harus fokus, yang paling fokus adalah tentang ilmu yang wajib. Ma'rifatullah awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Itu dulu, ma'rifatullah, mengenal Allah, tahu sifat-sifat wajib Allah, mustahil Allah, jaiz bagi Allah. Begitu juga bagi para nabi dan rasul, begitu juga malaikat dan seterusnya. Nah, kemudian untuk hal-hal duniawi juga gitu. Apa yang wajib, apa yang penting, apa yang paling manfaat, hadirkan di pikiran kita. Bayangkan kita sekarang sedang dihisab sama Allah. Ya, besok mati. Ya kan? Besok mati nanti setelah itu dihisab. Apa yang dipikir apa? Masa masih mau bingung? Ya, mikirkan koleksi. Ya. Sampai ada cerita itu, orang itu mati ya tergantung kebiasaannya ya. Matal mar'u ala ma'asya alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Orang itu mati ya tergantung kebiasaannya, tergantung apa yang dia cintai, hobinya apa, dan nanti dikumpulkan sesuai matinya itu seperti apa, dibangkitkan seperti itu. Nah, mati sakratul maut ya karena biasanya mikir bisnis
Ya, mikir tanah, mikirkan ini, mikirkan itu. Akhirnya sih diwasiatkan ke anak-anaknya bukan apa? Bukan tauhid, bukan bab akhlak, bukan ya, pegang terus agama Allah, pegang terus ajaran Rasulullah, pegang terus Ahlussunnah wal Jamaah, bukan itu. Ya, jogoan sertifikatku. Ya. Itu mobilku di sini, di situ, ya, punya pabrik di sini, pabrik di situ. Nah, jadi itu yang dipikir itu akhirnya pas mati ya itu bawaannya. Lah orang kayak gini diajak mikir kayak tadi itu sulit, ya kan? Diistighfirkan, besok ente mati, besok anak mati. Pikirannya apa? Waduh, punya tanah di sini, punya tanah di situ, pabrik di sini situ. Itu akhirnya saya dipikir malah. Nah, ini repot orang kayak gini. Ala kulli hal. Jadi orang yang jernih hatinya, jernih pikirannya, mesti dia mikir bagaimana selamat dulu. Bagaimana selamat dulu. Ya, sebelum mikir bahagia dan seterusnya, bagaimana selamat dulu dari murka Allah, dari hal yang tidak baik. Situ. Baru nanti akan kebuka pikirannya, hatinya untuk hal-hal yang paling wajib, yang paling penting. Nah, sekarang fase yang berikutnya ini membahas tentang ilmu yang paling ajma, yang paling komplit, yang paling manfaat, yang paling benar, yang paling jelas dari semua ilmu apa? Makana huwa al-aqraba wal ashbaha bil ulumi al masyruhati fi kitabillah ta'ala, yaitu ilmu-ilmu yang paling dekat, paling mirip dengan ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an itu yang paling komplit, itu yang paling lengkap. Ilmu yang ada di Al-Quran bersumber dari Al-Quran. Wa fi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang bersumber dari hadis, ya dari Al-Quran, ya dari hadis, itu sudah ilmu yang paling lengkap bagi kebutuhan hidup manusia, bagi kemaslahatan hidup manusia. Sebelum mau cari-cari yang lain. Di Quran itu aja kalau mau digali tidak akan habis loh. Ya. Quran ya, itu loman. Ngerti loman? Dermawan. Apa? Di surat Al-Waqiah tadi, innahu la Qur'anun karim fi kitabin. Nah, Waqiah ya. Nah, innahu la Qur'anun karim. Apa maknanya? Sesungguhnya dialah Al-Quran yang karim, Quran yang dermawan. Apa maksudnya Quran yang dermawan? Quran itu dermawan. Dermawan itu apa? Dibaca, dikaji, dipelajari oleh para sahabat. Kesimpulannya, hasilnya seperti ini. Tafsir sahabat. Generasi selanjutnya membaca, mengkaji, mentadaburi, mempelajari, tafsirnya beda dengan tafsirnya sahabat. Dikaji oleh setelah tabi'in, generasi berikutnya. Setiap generasi punya penelitian, punya pengkajian, dan tafsirnya beda-beda. Hasil dari pemahamannya beda-beda. Itu makna Quran itu loman, dermawan. Orang dermawan itu apa sih? Ente datang dikasihi, ente datang dikasihi lagi, ente datang dikasihi lagi. Uang ngasihnya ini macam-macam. Oh, ini datang kasih ini. Oh, fulan yang itu datang, butuhnya apa ini? Butuhnya itu, kasih yang itu. Dilihat kebutuhannya ini. Kasih yang paling tepat untuk ini. Nah, ini ada Quran. Yang datang orang generasi awal, butuhnya apa di situ, paling pasnya, tepatnya apa di zaman itu, dikasih sama Quran. Generasi berikutnya datang lagi, neliti lagi, mengkaji lagi, direnungkan lagi, dikaji-kaji lagi. Kesimpulannya, apa yang paling pas dengan zaman itu? Beda dengan zaman sebelumnya. Orang loman kan gitu. Dia punya buahnya, kaya raya, karim loman. Oh, fulan datang, butuh apa? Kendaraan, kasih. Butuh apa? Makanan, kasih. Butuh uang, kasih. Butuh tempat tinggal, kasih.
itu Quran komplit. Ya, di setiap tempat, di setiap waktu sampai kiamat komplit Al-Quran. Walladzi yaktsuru dzikruha wa tikraruha fihima wa dzalik mithlul ilmi billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wal ilmi bi amrillahi ta'ala wa dzikri ma yaqrub ilaihi minal awsaf wal a'mal wal ilmi bi nahyi ta'ala wa dzikri ma yab'udu anhu minal awsaf. Dan ilmu-ilmu yang sering disebut Al-Quran, ya, yang diulang-ulangi oleh Al-Quran, baik ilmu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan apa saja yang berhubungan dengan akidah atau tauhid, dan yang berhubungan dengan perintah Allah, ilmu tentang syariat, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Nah itu. Kemudian al-ilmu bil ma'ad wa ruju' ila Allah Ta'ala, ilmu yang membahas, pengetahuan yang membahas tentang nanti manusia akan kembali ke akhirat, ya, akan kembali kepada Allah. Wa ma fihi minal ahwali wal ahwal, dan apa-apa yang membahas tentang sam'iyat, ya, tentang apa-apa yang terjadi di akhirat nanti, ya, tentang suhuf, tentang penerimaan suhuf, tentang mizan, tentang sirat, dan seterusnya. Dan ilmu pengetahuan yang membahas tentang surga dan neraka. Dan ilmu ini semua hiya usulul ulum kulliha wa maqsuduha wa lubabuha. Dan ilmu-ilmu ini yang masyruh, yang dijelaskan sumbernya dari Al-Quran, itu adalah asal muasalnya seluruh ilmu di dunia ini, ya. Dan itulah adalah intisari dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Itu semua sumbernya, intinya ada di dalam Al-Quran. Sumbernya. Kemarin kata Imam Haddad apa? Quran itu seperti laut. Ya, diibaratkan Quran itu seperti laut. Nah, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, entah itu ilmu tentang tafsir, tentang apapun sudah, pengetahuan yang ada di dunia itu seperti sungai-sungai kecil. Sungai-sungai ini semua nanti muaranya ke satu, apa? Kembali kepada laut. Kok ada sungai tidak balik ke laut, itu PDAM kan? Ayo, ya. Ngerti ya? Baliknya kemana? Ke kamar mandinya orang-orang. Jadi semua ilmu-ilmu ini balik ke Quran. Nah, makanya kalau orang mempelajari Al-Quran, ya, itu maka dia akan luar biasa keilmuannya. Ya, tapi harus jangan kepedean. Mempelajari Al-Quran harus lengkap alatnya. Alatnya lengkap, sanadnya tepat. Nah, kalau enggak, kacau nanti ya. Quran bahasa Arab, ya harus ngerti ilmu alat yang berhubungan dengan bahasa Arab, ya nahwu, ya shorof, balaghah, ya badi, ma'ani, ya. Semua ilmu-ilmu alat itu alat untuk mempelajari Al-Quran, alat untuk mengkaji Al-Quran. Wah, pemahaman itu ada sanadnya. Ya, oh ya, ini gini, ada qawaidnya, ada usulnya, itu lengkap. Harus lengkap alatnya punya Allah, mengkaji Al-Quran. Lalu bahasa Arab saya tidak ngerti, ya. Apalagi anti sama Arab, waduh tambah. Oh ya, lihat bisa dapat apa? Kemuliaan, ilmu-ilmu yang mulia, faedah-faedah yang luar biasa dari Al-Quran, mustahil. Sama bahasa Arab anti. Makanya penting bahasa Arab itu, ilmu alat itu penting. Nah, kenapa? Karena ilmu yang paling komplit, yang paling lengkap ada di dalam Al-Quran. Wal Quran, ya, lisanun arabiyyun mubin. Di surat Yusuf Allah menjelaskan Al-Quran itu lisan, lughah, bahasa Arab, mubin, yang jelas, menjelaskan. Bagi siapa? Bagi siapa jelasnya? Bagi liman yafhamul arabiyyah.
Bagi orang yang ngerti bahasa Arab, alat berbahasa Arab, ilmu-ilmu alat ngerti, qawaidnya, kaidah-kaidahnya ngerti, baru Quran itu jelas bagi mereka. Oh, enggak bisa bahasa Arab, enggak ngerti ilmu alat, ya enggak bisa mempelajari Al-Qur'an. Wis waca tok ae. Yang penting. Nah, enggak bisa, jangan maksa bahasa Arab. Kadang orang enggak bisa maksa. Belajarnya cuma setahun, 2 tahun, wah itu sering tidak masuk. Belajarnya cuma setahun 2 tahun, ya selesai sering tidak masuk lagi. Maksakan. Makanya ada kejadian orang pergi umroh, ya, rombongan. Nah ini termasuk dulunya santri-santri yang seperti itu ya. Santri-santri yang layak mutu walayahnya, tidak bermutu, cuma ngabisin biaya. Bahasa Arab tidak tepat, tidak hafal, tidak bisa, maksa. Umroh, ya, sholat subuh, habis sholat subuh lihat jalan-jalan, ya, di samping-samping Masjidil Haram nemu warung kopi, masuk. Nemu warung kopi, tapi bingung, siapa ini yang jualan orang Arab? Kita kurang bisa bahasa Arab. Kita orang kan dulu pernah belajar di madrasah bahasa Arab. Oh iya ya, mau pesen kopi apa? Qahwah. Subuh panas apa bahasa Arabnya? Mikir. Oh ingat tadi imam yang baca Jahannam, ya, qahwah Jahannam. Qahwah. Mau minta kopi panas, dia bilang qahwah Jahannam. Bilang qahwah Jahannam, qahwah Jahannam. Bingung, tapi ngerti Jahannam maksudnya apa? Panas. Sing jualan pinter, oh ngerti maksud Jahannam panas. Kam ku berapa harganya? Bingung, ya apa maksudnya? Berapa ini? Mau ngomong 2 itu bahasa Arabnya apa bingung. Akhirnya kata soalnya, bilang aja, ingat sholat subuh kan 2 rakaat. 2 rakaat. Qahwah Jahannam rokaatin. Kata yang jualan makmuman lillahi ta'ala, itu takbir langsung ya. Nah itu apa namanya, maksa ya. Ini ilmu yang bersumber dari Al-Quran itu yang paling lengkap, yang paling komplit ya. Dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan apa? Dengan akhlak ya. Tentang zuhud fid dunya, roghbah fil akhirah, semangat untuk ibadah, untuk kebaikan akhirat ya, ilmu yang bahas tentang akhlak-akhlak, ithar ya, itu dari Quran semua, sabar, ikhlas. Nah, ini kemudian amal-amal soleh yang menjadi keistiqomahannya para anbiya dan aulia. Nah, kemudian setelah itu paham, berarti yang paling komplit itu semua yang bersumber dari Quran dan hadis. Dan mau mempelajari Quran dan hadis ya harus lengkap alatnya dan kaidah-kaidahnya. Tsumma innaka idza nazarta ila ma allafahu a'immatud din minal kutubin nafi'ah lam tara syai'an minha ajma' li hadhil ulumil madhkurah min kutubil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau kau mau teliti dari karya-karya tulis para ulama, kitab-kitab mereka yang manfaat-manfaat, maka kamu tidak akan menemukan yang paling lengkap, yang paling luar biasa ya, seperti yang ditulis oleh misalnya Imam Al-Ghazali. Apa? Kitab yang diberi nama Ihya Ulumuddin. Luar biasa. Kitab Ihya Ulumuddin, Masya Allah ya, luar biasa. Dikaji oleh ya, para ulama yang manfaat-manfaat ilmunya yang hebat-hebat itu semuanya mereka itu dibuat kayak wirid Ihya Ulumuddin itu. Tiap pagi Ihya ya, dapat sekian belas tahun baru khotem, ulangi lagi mulai awal. Ya, baru nanti sekian tahun khotem, ulangi lagi mulai awal. Itu mereka kalau baca Ihya kayak gitu. Itu adatnya para salaf. Wal Arba'in, Al-Usul, wa Minhajul Abidin. Ini kitab-kitab Imam Ghazali semua. Bidayatul Hidayah. Wa hadza ya'rifuhu man ta'ammalahu wa ahsana an-nadhara fihi min ahli al-haqq wal insaf.
Kalau orang itu benar-benar mencari kebenaran, mencari sesuatu yang hak, dan orang itu insaf, objektif, mana yang benar itu yang dia pakai, insaf, maka dia akan menyimpulkan seperti ini. Kalau dia meneliti, benar-benar mencari mana yang benar, ya, mana yang hak, maka dia akan mengatakan seperti ini. Kitab-kitab Imam Ghazali, Ihya, Minhajul Abidin, Bidatul Hidayah, ini kitab yang luar biasa semua, yang paling lengkap ya di sini. Wa arbabil basair fid din, wa ma yunkiruhu illa ghabiyun jahil aw rasmiyun mutajahil. Qad ghusya nafsuh wa ghafala an ma'adin. Nah, kalau orang enggak percaya, ingkar dengan Ihya, ya, enggak suka dengan Ihya Ulumuddin, ya, enggak suka dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali, ingkar dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali, Hujjatul Islam rahimahullah, maka itu orang bodoh, ya, yang enggak ngerti apa-apa, atau orang ngerti tapi pura-pura tidak ngerti, ya. Yang dia itu tertipu dengan hawa nafsunya dan lupa dengan kemaslahatan akhiratnya, ya. Karena Imam Ghazali itu luar biasa, ya. Kalau bahas di Ihya itu mesti ada ayatnya, ada hadisnya, ada kalam para imam-imam madhab, sahabat tabi'in, itu lengkap. Baru nanti hikayah, cerita, dan bagaimana beliau mengupas masalah-masalah di situ. Itu luar biasa. Kalau orang ingkar, ya imma itu orang bodoh, atau dia itu orang yang pinter tapi apa? Pura-pura bodoh yang tertipu dengan syahwatnya. Kadang orang nuntut ilmu itu ada syahwatnya, iya, tidak terus baik semua, enggak, ya. Kalau pas ilmu itu jatuhnya ke nafsu, syahwat, itu kayak neraka, kayak api. Al-ilm, kata para ulama, idza waqa'a fin nafas sara naron, wa idza waqa'a fil qulub sara nuron. Ilmu itu lek jatuh ke nafsu, syahwat, jadi kayak api. Orang sombong, tidak mau menerima kebenaran, batorul haq. Nanti kira yang tidak mau menerima kebenaran itu orang-orang bodoh aja, enggak ada ngafal Quran, enggak ada ngafal hadis. Ingkar dengan kutubul Ghazali. Kenapa? Nanti apalagi di Rub'ul Muhlikat, ya, juz ketiganya Imam Ghazali, Ihya itu kayak dikepui itu, ya, kayak diterapi sama Imam Ghazali. Itulah orang-orang yang ulama dunia, ulama dunia, dia benci memang. Kenapa? Diserang terus dia, ya, sakit terus. Orang sakit itu, ya, kayak minum jamu itu. Jamu itu pahit kan. Orang luka, ya, dikasih apa? Alkohol, dikasih obat. Kalau ada lukanya, sakit apa enggak? Sakit, perih. Nek sehat dikasih alkohol, itu biasa. Dikasih apa? Obat yang merah itu, ya, biasa. Kenapa? Sehat kok. Orang sehat, ulama sehat, yang benar, ulama akhirat, baca kitabnya Ghazali, senang. Tapi lek ulama dunia, ulama baca kitabnya Ghazali, wah, nggak senang, ingkar. Bukan dia bodoh, pinter, alim, kadang hafal Quran, kadang hafal hadis-hadis, tapi sama Ihya benci. Makanya kata Habib Umar, alamah, ya, ulama il akhirah hubbuhu kutubal Ghazali. Alamatu ulama dunya bughduhu kutubal Ghazali. Ya, kalau ulama akhirat itu tandanya cinta sama kitab Imam Ghazali. Ulama dunya tidak senang, benci sama kutubul Ghazali, ya. Fallahu ta'ala bi fadlih yulhimuna rusydana wa yu'iduna min syururi anfusina. Semoga dengan karunia dari Allah Ta'ala memberi kepada kita selalu bimbingan darinya, bimbingan, arahan, petunjuk, hidayah dari Allah. Dan Allah selalu menjauhkan kita dari kejelekan-kejelekan nafsu kita, syahwat kita, dan keburukan amal dan perbuatan kita. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bis-shawab.